menurut mereka harus disiplin dan yang terpenting percaya diri ketika tampil, ya, bahwa kita ini adalah bisa melawan atau bisa menampilkan yang terbaik. Baik, sahabat Jati, kembali lagi kita di channel podcast Jati dengan program Bincang Aktual dan Progresif atau Bakti, ya, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita kembali bertemu di channel ini dengan narasumber yang terbaru dan juga narasumber yang barusan ini cukup viral di UIN Dato Karama Palu, sahabat Jati, yaitu para pemenang pesona. Apa pesona? Pekan Seni dan Olahraga. Pekan Seni dan Olahraga. Saya kira menebar pesona, bukan, tapi Pekan Seni dan Olahraga. Baik, langsung saja sahabat Jati, saya sapa kedua narasumber kita. Alhamdulillah mereka sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Saya sapa duluan Dinda Adnan. Bagaimana kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah baik. Kemudian yang kedua di sini juga kita menghadirkan salah satu wanita, mahasiswi UIN Dato Karama Palu. Saya sapa Dinda Firdah Nurul Aswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar keduanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Iya, sahabat Jati, kami mengundang kedua narasumber kali ini. Yang pertama berdasarkan informasi aktual baik di media sosial ataupun di grup-grup FB dan WhatsApp, kita mendapatkan informasi terkait narasumber ini bahwa mereka berdua, saudari Firdah itu mendapatkan medali emas pada ajang pesona yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, ya. Iya. Kemudian sedangkan saudara Adnan itu salah satu peraih medali apa, Adnan? Perunggu, ya. Perunggu pada kegiatan yang sama juga, pesona, iya. Mewakili UIN Dato Karama Palu. UIN Dato Karama Palu. Baik, ini adalah mahasiswa yang berprestasi. Mungkin kita bisa mengambil motivasi dan juga mengambil pelajaran dari mereka, mengambil motivasi yang mereka sampaikan dan juga bisa menjadi acuan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat atau mahasiswa kampus UIN Dato Karama Palu. Langsung saja kita ke Adnan dulu. Adnan, bagaimana bisa mengikuti kegiatan pesona tersebut pada saat itu? Bagaimana, apa yang dirasakan saat mengikuti pesona? Tapi sebelum menyampaikan hal itu, mungkin lebih jauhnya perkenalan dulu Adnan kepada sahabat Jati agar supaya diketahui. Kemudian Adnan ini lahir di mana, asalnya dari mana? Iya, kita ke Adnan dulu. Silakan Adnan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan. Lahir OTI 7 bulan 6 2003. Saya OTI ini daerah Pantai Barat, ya? Iya, Pantai Barat. Pantai Barat. Oke. Kemudian SMA-nya di mana, Adnan? Saya alumni Smanor Tadulako. Oh, Smanor Tadulako di Jalan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Oke. Di sini tinggalnya sekarang Tinggede Selatan. Di Tinggede Selatan. Berarti sudah masuk Kabupaten Sigi, ya? Iya. Sudah masuk Kabupaten Sigi. Bersama siapa tinggal Adnan? Saudara. Saudara, ya? Iya. Oke. Kemudian kuliah di UIN Dato Karama Palu. Fakultas Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Sekarang itu FEBIA. Iya. Ekonomi Syariah dan Bisnis. Program studi Ekonomi Syariah. Oke, lanjut kita ke Firdah dulu. Firdah, bagaimana kabar Firdah? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Firdah bisa perkenalan kepada teman-teman Firdah untuk lebih jauhnya, tinggal di mana, kemudian kelahiran di mana, bisa kita perkenalkan kepada pemirsa sahabat Jati. Silakan Firdah. Bismillah, perkenalkan nama saya Firdah Nurul Aswa. Saya lahir di Palu tanggal 5 bulan Juli 2001. Saya sekarang tinggal di Jalan Asam 1, lorong Masjid Nurul Hasanah. Oke, Asam 1 ini masuk dari Masjid Agung itu, ya?
Iya. Iya, masuk dalam Masjid Al-Alwi Asam 1, kemudian dapat perempatan Asam 2, gitu Iya. ya. Iya. Baik, Firda dan juga Adnan. Apa yang dirasakan waktu mengikuti pekan olahraga seni, pekan pesona, pekan seni dan olahraga ya, itu nasional ya, yang diadakan oleh Kementerian Agama. Dari Firda dulu, bagaimana, apa yang dirasakan saat mengikuti kegiatan tersebut? Deg-degan, takut Takutnya kenapa? takut tidak membuahkan hasil, soalnya persiapannya itu lumayan cukup lama. Oke, terus Selain itu juga sempat gugup dan merasa insecure mau turun kejuaraannya. sudah pernahkah turun kejuaraan sebelum ikut mewakili UIN Dato Karama Iya, Palu? pernah Di mana? di Palu. Di sini? Iya, Iya, itu cuma- kejuaraan apa? Itu untuk tingkat daerah, dan kemarin terakhir itu tingkatnya nasional tapi graduate B. Oh gitu, ya. Dan mendapatkan hasil waktu ikut di Alhamdulillah Palu. Iya. Apa yang didapatkan waktu ikut kejuaraan nasional di Palu? Alhamdulillah emas juga, juara 1. Juara 1 emas. Iya. Itu Kategori pasangan, Oh, kategori pasangan. Iya. Kalau yang di pesona kategori tunggal. kategori tunggal. Iya. Tapi kategorinya perempuan. Iya. Gitu ya. Kalau Adnan, apa yang dihasilkan dari kegiatan pesona kemarin? Dihasilkan? Iya. Ya, alhamdulillah mendapatkan perunggu. Mendapatkan perunggu ya? Iya. Oh iya iya iya. Perunggu ini berarti urutan ketiga. Iya. Kategori? Kategori tunggal putra. Oh, tunggal putra. Itu gimana itu? Apakah dia hanya bunga atau baku sikat? Nah, dia yang dipertandingkan hanya bunga. Oh gitu. Iya. Karena ya, Heeh. mungkin penyelenggaranya takut ada cedera gitu. Oh, berarti tidak ada yang fight. Nggak ada yang Tidak baik. Karena memang cuman khusus seni. Oh, khusus seni ya. Iya. Termasuk Oh. seni kemarin itu. Iya iya. Berarti Firda juga tidak fight, Tidak. hanya bunga. Kalau yang ikut untuk Firda, kalau yang ikut di Kota Palu ini dia apakah bunga atau Sama juga bunga. oh bunga aja ya? Nggak ada yang fight ya? Tidak ada. Oh iya iya baik. Baik, saya lihat di data sini di CV kalau saat ini Firda sudah berada di untuk Firda ya sudah berada di semester 7 ya. Iya. Semester 7 berarti masuk di IAIN tahun 2019. sekitar tahun 2019. Kalau untuk Adnan saat ini masuk di semester 1 ya, semester awal, Iya. insya Allah akan masuk di Palu. Oke, untuk Adnan, apa yang apa yang dirasakan oleh orang tua saat mendengar bahwa anaknya mewakili UIN ya, kampus UIN Dato Karama Palu dan itu membuahkan hasil? Iya. Awalnya pertama nggak percaya kan Iya. waktu berangkat, tapi setelah sudah pasti, Heeh. akhirnya ya ikut senang juga. Setelah Iya. mendapatkan hasil ya sudah sama senang. Merasa bangga bahwa anaknya meraih prestasi walaupun bisa dikatakan itu medali perunggu ya, Iya. perunggu, tapi itu sudah membawa nama baik kampus dan juga tapi memang bawa nama kampus ya kemarin. Iya. Bawa nama kampus ya, bawa nama kampus dan membawakan hasil meraih prestasi perunggu dan itu di tingkat nasional. Kalau Firda apa yang dirasakan orang tua? Awalnya itu sempat tidak mau ikut. Oh gitu, Orang tua kenapa? tidak mendukung. Kenapa? Kan itu latihannya pagi sama sore. Latihannya Latihannya itu ada pagi sama sore. di mana latihannya? Di kampus. Oh iya. Jadi orang tua kayak pikir, nanti kecapean. Terus juga jangka latihannya cukup lama. Iya, Kebetulan iya. saya bantu orang tua di pasar. Jadi orang gitu. tua agak sulit biasa. Kalau tidak ada saya bantu-bantu begitu. Oh gitu. Firda bawa saudara berapa? 5 orang. 5 orang. Yang pertama Firda, anak Iya. pertama. Oh, berarti bisa dibilang Firda juga sebagai tulang punggung ya? Iya. Dari keluarga sendiri. Iya. Baik. Orang tua jualan, mohon maaf, orang tua jualannya di mana? Di pasar Impres. Oh, Pasar Impres. Iya. Iya, iya. Sudah lama ya? Sudah. Sudah semenjak Firda masih SMA. SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3 ya. Sudah bantu-bantu
orang tua? Mulai SMA baru mulai saya bantu. Oh, mulai SMA, bantu orang tua. Kalau Adnan gimana? Waktu waktu ajang lomba tersebut, apakah diizinkan orang tua? Apa yang disampaikan orang tua saat itu? Ya, kalau saya diizinkan karena memang yang begitu biasa bersangkutan dengan kakakku dulu. Oh, gitu. Jadi ya. kalau kakakku oke, berarti saya oke juga. Oke juga gitu. Orang tua tidak membatasi apa yang selagi itu baik. Selagi itu baik. Iya. Iya. Baik, informasi saya dapatkan untuk keduanya, katanya kemarin mendapatkan apresiasi dari rektor secara langsung dan juga dapat beasiswa. Seperti itu. Iya. Berarti dapat beasiswa ya? Iya, pembebasan. Oh, pembebasan. Iya, Pembebasan UKT. UKT. berapa tahun? Beda. Oh, beda. Bagaimana? Kalau saya pembebasan UKT-nya 3 semester. 3 semester. Iya. Berarti dari semester Semester 7, 8 sama 9. kalau sampai semester 9. Iya. Tapi sekarang sementara untuk Jalan Firda? semester 7. Jalan semester 7. Berarti Iya. sekarang sudah menyusun. Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Kalau Adnan pembebasan semesternya? 1 semester saja. Oh, 1 semester. Iya. Oh, iya baik. Berarti dapat reward dari kampus ya? Iya. Dapat reward dari kampus bahwa Adnan dan Firda ini mendapatkan beasiswa atau pembebasan semester, dan itu bagi saya bisa meringankan beban dari kedua orang tua. Mohon maaf untuk Adnan, kalau boleh tahu orang tua pekerja apa Adnan? Kalau ayah dulu petani tapi sudah almarhum. Oh, Ya. iya. Kalau ibu sekarang ya rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, baik. Kalau Firda? Bapak itu jadi driver Grab. Iya. Mama jualan di pasar. Oh, mama jualan di pasar. Oke. Motivasi apa yang buat Firda dan dan Adnan ini, untuk Firda dan Adnan, untuk kenapa saya harus lanjut pada jenjang universitas atau jenjang akademik? Kenapa? Biasa kan kalau mohon maaf, biasanya kalau seandainya apalagi kita ini bantu orang tua, biasa kadang sudah saya fokus saja bantu orang tua, enggak perlu lagi saya lanjut ke jenjang perkuliahan. Untuk Adnan, apa motivasinya untuk lanjut kuliah? Ya, motivasinya sebenarnya kemarin belum ada karena memang saya mau pesantren. Oh gitu. Cuman dibilang orang tua ya kuliah saja, maksudnya sekolah dulu, kuliah supaya dapat ijazah. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya berpikir bahwa kalau seumpama saya tidak sekolah ya rugi sekolahku yang dulu. Oh gitu. Jadi akhirnya karena dorongan orang tua, iya, maka lanjut ke jenjang perkuliahan. Iya. Kalau Firda, motivasinya apa? Orang tua berharap setelah saya lulus kuliah itu bisa ambil lagi S2 untuk urus jadi dosen. Oh gitu, berarti cita-citanya mau jadi dosen ya? Awalnya begitu, cuman jalan 5 semester itu sudah berubah. Oh begitu, mau jadi apa Firda? Mau ambil kerjaan mungkin di pengadilan tinggi atau jadi advokat. Iya. Jadi advokat. Sekarang ini berdasarkan data, kalau Firda ini ahwalu syasyiah. Ahwalu syasyiah ini apa sih? Hukum keluarga Islam. Oh, hukum keluarga Islam. Berarti titelnya SH. Iya. Oh gitu. Berarti mau jadi hakim. Iya. Tertarik dengan hakim memang? Alhamdulillah kemarin tertarik. Apa yang buat tertarik dengan profesi hakim? Kan tunggu gini. Profesi hakim ini kalau dapat informasi, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, satu kakinya berada di neraka, satu kakinya berada di surga. Apa yang buat motivasinya tertarik untuk jadi profesi itu? Pertama itu tertarik digaji sih. Oh gitu. Oh gitu, kalau hakim itu gajinya. Apalagi kan cewek kan biasa nonton drakor. Kalau sudah tentang jaksa, hakim, keren pekerjaannya, bantu-bantu orang, selesaiin perkara gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kan bisa juga S2 jadi hakim kan? Iya, bisa. Oke, berarti tertariknya karena memang kalau saya bisa menyimpulkan memang suka tantangan ya? Iya. Suka tantangan terkait tentang dunia itu. Kenapa
berarti pas perjalanan semester berubah, oh saya pengennya seperti ini. Oke, baik. Kalau Adnan ini saya dengar kan masih awal, ya, informasinya masih awal, berarti masih panjang perjalanan. Apa ekspektasi ke depan, harapannya ke depan apa Adnan? Iya, pastinya sama ya, kayak dapat pekerjaan, gaji yang besar juga. Oh gitu. Oh berarti tujuannya agar dapat pekerjaan. Sekarang ini belum punya tujuan seharusnya, belum punya tujuan. Iya, masih meraba-raba. Tapi sudah menorehkan prestasi di fakultas ya, atau di kampus UIN atau Karam. Itu bagi saya adalah salah satu salah satu yang bisa membanggakan orang tua, yang bisa membanggakan diri sendiri juga, bahwa saya sudah berprestasi untuk lembaga. Kalau kita kutip bahasanya salah satu mantan presiden Amerika, John F. Kennedy, dia bilang bahwa jangan kau bertanya apa yang bisa kau perbuat jangan kau bertanya apa yang bisa negeri ini perbuat untukmu, tapi kau bertanya apa yang bisa kau perbuat untuk negeri ini. Artinya apa? Kalian bisa disimpulkan bahwa tidak bertanya apa yang kampus bisa perbuat kalian, tapi kalian sudah berbuat untuk kampus. Itu adalah salah satu yang positif bagi para mahasiswa-mahasiswa yang lain, sahabat Jati, yang bisa kita berpikir untuk apa yang harus dilakukan untuk kampus. Oke, ke Firda. Ini mohon maaf Firda, agak lebih ke privasi. Kalau memang tidak dijawab, enggak apa-apa. Ya. Saya mendapatkan informasi bahwa kemarin beberapa bulan lalu yang insiden di Impres, katanya sempat jualan dari orang tua itu terbakar. Itu bagaimana bisa kronologisnya bisa terjadi? Itu kan kejadiannya malam. Oh iya. Kebetulan yang di kos cuman saya dengan adik yang terakhir. Orang tua lagi di rumah nenek. Oh gitu. Jadi kejadiannya itu sekitar mau jam tidur 9:30. Oh iya. Jadi pas kita sudah ke pasar, itu di bagian tengah pasar itu sudah terbakar. Oh gitu. Iya. Saya lihat kan waktu itu pergi sama mama. Sudah masuk lorong di dekat tempat jualan, itu pintu tempat jualan itu masih utuh. Cuman kan pakai papan-papan kayu. Jadi di sela-selanya itu sudah kelihatan menyala api di dalam. Jadi sempat bilang sama orang tua, nggak usah masuk, sudah terbakar itu di dalam. Apalagi tempat yang di sebelah itu sudah habis terbakar. Iya. Jadi besoknya orang tua pergi ke sana lagi, saya pergi ke GOR. Iya. Untuk ikut seleksi bawa nama Kota Palu di Porprov. Oh berarti sudah banyak prestasi yang diikuti Firda ya, baik tingkatan lokal maupun nasional. Alhamdulillah belum juga. Oh, belum juga ya. Lanjut. Jadi setelah kebakaran itu banyak yang cerita. Jadi kronologinya malam itu katanya kebetulan selain mama juga ada nenek jualan di bagian depan pasar, di bagian toko-toko. Di depan toko itu ada penjual buah. Nah, penjual buahnya bilang, malam itu kan sempat mati lampu di pasar. Sempat mati lampu, terus setelah menyala pemadaman menyala dari situ, tiba-tiba sudah berasap di dalam. Oh gitu ya. Mohon maaf, Ibu jualan apa Firda di pasar? Pakaian jadi. Oh pakaian jadi. Iya. Berarti di dalamnya ya? Iya di dalam. Di dalamnya, iya baik. Berarti di dalamnya itu akhirnya terbakar. Apa yang dirasakan Firda saat itu waktu terbakar? Itu sudah kuliah? Iya sudah. Sudah ya. Di situ kan tidak ada barang yang selamat. Berarti habis semua? Iya habis semua. Sempat sedih, terus kayak tidak enak tinggalkan orang tua pergi kejuaraan. Akhirnya mengorbankan. Orang tua bilang pergi saja, tidak apa-apa. Berarti tetap pergi ke kejuaraan. Itu kemana? Ke GOR Madani. Oh di Palu, kejuaraan di Palu. Iya. Yang nasional itu bukan? Bukan, untuk seleksi Porprov. Oh untuk seleksi Porprov. Berarti tetap ikuti. Bagaimana perasaan mengikuti itu sambil dalam keadaan sedih?
Apakah konsentrasi pada saat itu? Alhamdulillah tidak. Orang tua bilang tidak usah dipikir, kasih gitu. selesai saja dulu, selesai baru bantu kita di pasar. Berarti ajang taekwondo ini baik Adnan maupun Firda itu didukung oleh orang tua ya, untuk kenapa keduanya tidak bercita-cita sebagai atlet? Dari Adnan dulu. Saya pertama kan atlet banyak duitnya juga. Iya. Pertama saingan itu keras juga sih. Oh gitu. Banyak tidak mau bersaing. Bukan. Mungkin apa? Sekarang masih belum percaya diri. Oh iya. Lagi-lagi belum ada kepercayaan diri. Karena yang di atas masih banyak. Iya, masih banyak. Tapi kan kalau berusaha kemudian terus tekun dalam berlatih kan bisa. Iya. Cuman kalau dipikir, kalau kan yang sekarang di atas itu masih dibilang muda ya. Jadi masih bisa ikut kejuaraan berikutnya. Jadi mungkin ya setelah itu saya juga sudah mulai kan ada batasan umur juga. Oh iya, ada batasan umur. Sekarang umur berapa Adnan? 19. Masih 19 tahun ya. Masih muda sekali ya. Oke. Berarti belum ditahu apakah ke depan mau jadi atlet atau apa, karena seperti tadi belum ada tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana tetap terus berusaha dan tekun ya dalam berlatih. Kalau Firda, kenapa mau jadi hakim, tidak jadi atlet saja? Karena sudah banyak prestasi yang diraih. Sama kayak Adnan. Masih ada senior kami yang lebih bagus. Oh begitu. Terus juga sempat berpikir kayak mau jadi atlet terus, tapi orang tua kayak lebih kalau bisa cari kerja yang lebih pasti, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Iya. Oke, baik. Intinya apa yang terjadi di masa yang akan datang itu kita tidak tahu. Yang penting kita sudah punya perencanaan, kita sudah punya cita-cita yang itu harus kita kerja. Baik sahabat Jati, menarik diskusi dari kedua narasumber ini. Kedua-duanya punya ekspektasi yang besar ke depannya yang pada prinsipnya bisa membahagiakan kedua orang tua dan juga itu bisa juga membawa diri mereka menjadi orang-orang yang sukses. Baik, saya ke Firda lagi nih. Masih lanjut ke ke tadi kisah yang jualan itu terbakar. Firda, sejak kapan ayah dengan ibu itu bisnis pakaian? Dari saya kelas 3 SMP. Oh, dari kelas 3 SMP ya. Oke, itu sudah berbisnis pakaian di pasar. Oke, saya dapat info, ini mungkin bisa di cross check oleh Firda atau bisa bisa diluruskan. Kalau memang tidak perlu untuk dijawab tidak apa-apa. Dapat info bahwa waktu kejadian kemarin, waktu kejadian kemarin kebakaran itu kan habis semua gitu. Katanya untuk membantu orang tua, Firda sempat Gojek gitu informasinya. Apakah? Tidak. Oh, tidak ya. Iya. Berarti waktu pasca kebakaran itu orang tua bangun lagi dari awal. Iya, bangun dari alhamdulillah dapat bantuan waktu itu. Oh, jadi saya tidak Gojek. Dari mana? Alhamdulillah ada bantuan dari teman-temannya papa dari luar kota. Oh, bukan dari pemerintah? Tidak, dari pemerintah ada. Sempat dijanji katanya nanti tinggal melapor saja ke kayak wakil wali kota begitu kan. Oh gitu. Tinggal kasih masuk data diri, kayak informasi-informasi. Dijanji 1 minggu kemudian nanti ada bantuan kayak nilai uang begitu. Cuman menunggu lewat dari bulan puasa, bantuan yang dikasih itu 7 lembar seng. Oh begitu. Iya. Berarti bantuan yang dikasih ternyata hanya 7 lembar seng. Iya. Itu sebelum puasa berarti kejadiannya? Iya, sebelum puasa. Oh, sebelum puasa ya. Iya. Dari kampus juga ada kasih. Oh, dari kampus ada? Iya, dari fakultasku ada kasih. Untuk pribadi ya? Iya. Untuk ke orang tua ya, waktu kejadian tua. Berarti ada partisipasi kampus diberikan ke Firda saat kena musibah itu ya? Iya. Oh iya. Baik. Setelah itu berarti tempatnya itu di dalam ya, di dalam
bukan tempat yang gedung-gedung itu. Bukan. Yang kalau kita yang masuk petak-petak dekat itu ya? penjual ikan. Oh, dekat penjual ikan ya, itu tempat jualan. Itu ludes memang habis terbakar ya. Habis. Kemudian sekarang pindahnya masih di situ masih juga. Tetap di situ. Kita bangun lagi, cuman pakai kayu-kayu saja. Oh iya. Baik, untuk siapa Adnan, kita kembali ke tema kita. Kalau Adnan, apa kiat-kiat kalau untuk yang dilakukan supaya meningkatkan prestasi ataupun bakat di atlet taekwondo itu yang bisa menjadi motivasi teman-teman? Siapa tahu mungkin ada yang menyaksikan kemudian saya ini pengen seperti kakak-kakak yang ada di sini ya. Kira-kira apa kiat-kiat yang dilakukan Adnan dulu? Ya pertama kepercayaan diri dulu sih. Oh gitu, kepercayaan diri. Terus masih ada kekurangan itu masih banyak sih, kayak kaki, terutama tendangan. Oh gitu. Jadi lebih tendangan itu biasa feel naiknya itu kan perlu juga. Jadi berarti ada triknya ya? Iya, ada triknya. Jadi kelenturan itu tidak selalu mendukung. Oh gitu. Tidak selalu buat tendangan tinggi. Jadi dia harus punya teknik. Jadi itu mungkin dilatih lagi. Terus juga ya sekarang alhamdulillah sudah mulai dapat lah, kayak sudah mulai percaya diri juga sedikit gitu. Beda dengan yang dulu. Kalau untuk Firda, yang dilakukan apa kiat-kiat yang dilakukan waktu sampai meraih prestasi itu awal-awalnya? Lebih memaksakan diri untuk latihan. Karena gitu. Latihan kadang kan mut-mutan, kayak malas, capek, sakit. Oh gitu. Jadi harus lebih semangat, lebih memaksakan diri. Yang lebih penting sih percaya diri, karena kadang kita sudah latihan, sudah berbulan-bulan. Tapi pas tampil sudah kena mental, yang kita latihankan itu tidak keluar. Oh gitu. Kena mental itu maksudnya kayak sudah down duluan, lihat lawan. Lawanku begini lebih bagus. Iya. Tapi kemarin itu berhasil meraih medali emas itu gimana? Alhamdulillah itu sempat down. Karena di situ kan lagi tanggal merah saya. Iya. Kemudian sudah paksakan diri, harus pede. Kalau tidak pede nanti mainannya jelek. Oh gitu. Jadi harus tetap pede. Kemudian apalagi setelah itu apa yang dilakukan? Nah, kita selain percaya diri, apa yang harus kita lakukan lagi kalau seandainya kita bisa meraih prestasi seperti itu? Latihan lebih serius lebih giat lagi. Iya. Tapi ada teknik-tekniknya memang ya. Iya. Bisa enggak disampaikan apa teknik-teknik kalau kakinya itu melayang ke atas? Apakah standarnya gimana? Iya. Siap menderita dulu di tapak dinding. Oh begitu. Ya, karena sakit memang. Awal-awalnya ya. Ada basic dinding. Bukan awal-awalnya, memang walaupun kami sudah sering, tapi tetap sakit. Makanya itu ada mood-moodnya itu. Iya, ada mood-mood. Gitu. Kadang kalau sudah rasa sakit, aduh. Iya. Kadang kan disuruh buka split, tidak mood, kayak tidak terbuka. Oh gitu ya. Berarti taekwondo ini juga harus punya harus punya percaya diri, kemudian melawan mood-moodan itu ya. Kadang karena kalau seandainya tidak sesuai dengan hati, berarti saya malas lagi latihan. Tapi ketika mendapatkan prestasi ini, kira-kira mood itu bagaimana? Apakah makin malas atau masih ada? Oh, masih ada ya. Kalau Adnan gimana? Kalau sekarang sih belum ada karena masih belum latihan lagi. Tapi gitu. Lebih semangat lagi latihannya. Karena insya Allah kedepannya masih ada kan. Kedepan masih ada, berarti motivasi untuk latihan, motivasi untuk meraih prestasi itu masih ada. Berarti salah satu poin penting untuk meraih prestasi itu adalah bagaimana tekun ya. Tekun, kemudian bisa bisa percaya diri bahwa saya ini pasti bisa melakukan ini. Begitu. Oke. Kemudian apa masalah ketika menjadi atlet ini yang didapatkan? Maksudnya apakah masalah yang dimaksudkan ini mungkin kadang
kita dapatkan jadi atlet, ada pesaing sesama teman atau apa, mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman. Kalau Adnan gimana? Selama jadi atlet ini apa persoalan yang didapatkan, masalah-masalah atau tantangan yang didapatkan? Tantangan. Selama jadi atlet taekwondo ini. Kalau tantangannya apa ya? Atau tidak mendapatkan tantangan? Maksudnya, fine-fine aja jadi atlet taekwondo. Iya sih, saya fine-fine aja. Oh, fine-fine aja. Kalau Firda? Saya lebih ke waktu sama orang tua sih. Oh gitu ya, tantangannya berbagi waktu itu ya, bagaimana saya harus tekun, memang harus latihan, tapi kadang terbentur dengan harus membantu orang tua. Terus kalau seandainya berhadapan dengan situasi, contoh Firda mau latihan, kemudian orang tua membantu, itu bagaimana Firda mau membagi waktu itu? Saya pasti izin dulu. Oh, izin dulu. Seperti kayak kesini pasti izin dulu ya, diizinkan atau tidak. Oke. Selain itu, selain kalau Firda, selain waktu apa yang tantangan dalam latihan mungkin, atau apa masalah-masalah yang didapatkan? Kalau dalam masalah latihan sih tantangannya itu cepat tanggap. Kan latihan kita itu pasti selalu dikasih ilmu baru. Dan gitu. Setiap gerakan itu punya basic-basic tertentu yang harus cepat kita tanggap, karena kalau tidak perkembangan dirinya kita juga melambat. Oh gitu ya, berarti ada juga tingkatan-tingkatannya. Kalau Adnan sekarang sudah apa, dikenal dengan apa, ban apa? Oh, sabuk. Sabuk apa? Sabuk hitam. Oh, sudah sabuk hitam. Iya, dan satu. Kalau Firda? Sama-sama kita ujian. Sama-sama kita ujian penaikan sabuk. Oh, ada ujiannya juga? Iya. Berarti kayak sekolah juga ya? Oh gitu. Dikasih materi. Iya, dikasih ada materi. Ujian materi. Terus ujiannya itu materi atau fight? Kalau untuk sabuk hitam ini ada yang materi tertulis. Oh gitu. Ada materi tertulis. Jadi biasa dikasih. Ini apa, tendangan apa namanya, basic dasarnya apa, kayak gitu. Kalau prakteknya? Fight? Prakteknya kita peragaan jurus. Bisa ada juga fight-nya. Iya, ada fight-nya. Oh, ada gitu. juga apa? Hotsinsul. Hotsinsul itu kayak berlawanan begini kan. Terus ada gerakan-gerakan tertentu begitu. Kayak bukan ya? Praktekan. Kayak gerakan sparring. Oh iya. Jadi dia ada tiga metode. Pertama yang tangan, tangkis sama pukul. Yang kedua itu main kaki. Yang ketiga itu gerakan banting. Oke, baik. Ini menarik sahabat Jati. Bagaimana seandainya fight? Kemudian ini kan kalau fight berarti baku lawan ya. Iya. Ada ndak perasaan di dalam hatinya ketika lawan itu menendang, sakitnya minta ampun tuh kau di luar. Itu bagaimana? Kalau Anda gimana? Kalau saya sendiri kan sudah pernah juga, karena memang sebelum masuk SMA saya memang dari fight. Oh gitu. Nanti masuk SMA baru mulai latihan seninya. Oh seninya. Oh beda ya, beda fight, beda seni. Iya. Seni. Ada yang memang konsentrasi di fight. Iya ada. Oh, suka bakalah itu orang berarti. Tidak bisa memang dicampur begitu. Oh, kalau gitu. Dia seni memang saja. Kalau seni tidak pernah dia fight. Mungkin kalau sebelumnya pernah. Kejuaraan kecil bisa. Oh, tapi gitu. kalau untuk tingkat nasional sudah tidak kebutuhan diperbolehkan. Ototnya beda. Oh gitu. Oke, saya mau tanya tadi itu gimana? Pernah tidak dia merasakan waktu fight, dia tendang saya, tunggu kau. Itu gimana? Biasanya kalau sudah di atas matras, tendangan itu sudah tidak terasa sudah. Walaupun kena. Iya. Nanti sudah selesai itu baru Iya, nanti selesai baru biasa kaki barasa gitu. Oh gitu. Karena benturan biasa sama kaki atau pokoknya itu tikus-tikus. Iya. Oh gitu. Kalau Firda pernah tidak merasakan jengkel lah kalau bahasanya kita nandasa gitu. Kalau saya sih tidak, karena setiap turun kan pasti turun kejuaraan kan. Kita kejar poin sih. Oh gitu. Saga poinnya sudah tinggi, saya belum, jadi kita jojo lagi buat tendang. Oh gitu. Berarti beda memang kelasnya karena masih anak-anak, jadi belum terlalu powernya belum terlalu gitu. Jadi orang main hambur saja. Jadi cederanya lebih ke benturan. Ke benturan ya. Iya. Iya. Berarti sejauh ini kedua-duanya baik Firda maupun Adnan kalau turunnya lebih banyak ke seni ya. Iya, fokus ke seni ya. Tidak untuk
untuk fight ya. Karena memang susah dicampur-campur. Iya. Kalau Adnan sejauh ini sudah berapa prestasi yang didapatkan selama jadi atlet taekwondo? Seninya? Iya, seni. Baik seni maupun fight. Siapa karena dari seni dulu ya. Seni kemarin di Bandung. Terus di Bandung. Berarti sudah pernah keluar kota? Iya, itu yang pesona di Bandung. Oh, yang pesona. Oh, yang kemarin. Saya kira sebelum itu. Enggak. Jadi terus Toraja. Oh, Toraja pernah. Iya, di situ Perunggu. Perunggu juga. Gorontalo, di Gorontalo itu ajang apa semua kalau di Toraja? Toraja sama kayak di Sultan kemarin. Nasional juga. Nasional. Grade B, Graduate B. Oh, graduate B. Iya. Kemudian di kalau Gorontalo. Di Gorontalo kemarin open, tapi open apa? Terbuka begitu. Jadi gitu. tidak nasional. Mewakili? Seharusnya kita mewakili kabupaten karena open toh. Oh iya. Tapi ada beberapa provinsi dari luar Gorontalo gitu. Dapatnya emas. Oh, dapat emas kemarin di Gorontalo. Iya. Mantap. Terus di Palu Central Celebes 1 kayaknya. Central Celebes 2 yang di SMA di Palu. Enggak, yang diadakan di SMA, bukan di SMA 1 itu. Bukan, itu lain. Oh, itu lain. Di situ Perunggu. Yang kemarin ini berarti Central Celebes ini? Tidak. Bukan, itu yang ketiga. Yang ini saya tidak dapat. Karena yang banyak banyak lawan itu pemain PON. Oh, pemain PON semua. Iya, berarti sudah beberapa kali memang meraih prestasi ya Adnan di tingkat taekwondo. Kalau Kyorugi ya lupa sudah. Iya. Kalau yang apa? Yang Kyorugi, yang fight. Oh, yang fight-nya banyak, berarti lebih banyak lagi. Berarti menang terus. Iya, karena dari kecil. Oh, dari kecil. Sering sudah. Memang dari kecil suka berkelahi ya. Iya. Tapi semakin kesini semakin kayak sudah tidak. Oh, sudah tidak fight ya. Oke. Kalau Firda, apa sudah prestasi yang diraih selama kemarin itu dari awal masuk saya kan ambil fight. Oh gitu, masuk memang suka berkelahi dari kecil? Tidak. Tidak. Pertama pelatihnya bilang kayak lebih cocok di fight saja, tidak usah di jurus. Jadi itu dapat ada 2. Yang kita bilang tadi di SMA 1 itu kompetisi khusus klub Tiflai. Oh gitu. Iya, naungannya di SMA 1. SMA 1. Jadi saya ikut kompetisi SMA 1 tingkat 2-nya itu, ikut Kyorugi dapat emas. Yang di SMA 1 dapat emas. Iya. Wih, mantap. Berarti juara 1 itu. Iya, terus kemudian yang tingkat 3-nya di SMA 1 juga itu alhamdulillah juga emas. Emas lagi? Iya. Terus di tahun yang sama? Beda. Kan dia tiap tahun. Oh, tiap tahun. Iya. Terus sempat ikut Menpora Cup tahun 2019. Itu pertama kalinya perdana turun bawa jurus. Dapat perunggu. Itu di mana? Di GOR sini juga di Palu. Di Palu. Iya. Perunggu ini berarti yang juara 3. Juara 3 ya. Iya. Kemudian turun lagi di Porkot yang saya bilang tadi untuk seleksi Porprov itu juara 1 tapi kategori pasangan. Oh, kategori pasangan. Iya. Terus Central Celebes kemarin bulan Juli. Itu juga kategori pasangan dapat emas. Dapat emas, itu yang nasional ya? Iya, yang graduate B itu. Oh, yang graduate B itu itu dapat emas juga. Iya. Dan kemarin yang terakhir ini mewakili di Bandung mewakili UIN itu dapat emas lagi. Iya. Wih, mantap. Berarti banyak mendapatkan emas. Berarti itu sudah banyak prestasi yang diraih oleh Firda. Sejak kapan Firda ikut taekwondo? SMA kelas 2, semester 2. Oh, SMA kelas 2 ya. Berarti mulai ikut itu dari situ sudah mulai meraih prestasi atau beberapa tahun berikutnya? Nanti ya sih ikut pas tahun 2018. Oh, 2018 ya. Berarti sudah banyak prestasi yang diraih, dan itu kalau saya dapat info rata-rata emas ya yang didapatkan beberapa tahun ini ya. Iya. Ya. Terbesit tidak untuk keduanya mau ikut di tingkat SEA Games atau tingkat-tingkat nasional? Dari Adnan dulu. Kalau mau, sebenarnya mau, pastinya mau. Cuman untuk sekarang fokusnya ya maunya rasakan PON dulu. Oh begitu, PON. Iya, tingkat awal PON. PON karena ya begitu. Itu kapan pelaksanaannya? PON 2024. Cuman 2024, sekarang ini masih kecil kemungkinan karena masih ada pesaingnya gitu. Masih ada lah senior gitu. Tapi kan kalau tidak ada yang tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Makanya masih ada kemungkinannya. Cuman saya pikir
kayaknya bisa untuk berikutnya 2028 ya. Iya. 2028. Karena seniornya sudah tua. Oh, sudah tua gitu ya berarti. Tua, tapi kayak sudah habis masa umurnya. Habis masa umurnya. Berarti ada masa umurnya ya. Kalau Firda juga ada cita-cita mau ke PON juga? Sempat ada. Cuman sekarang kayak lebih ikut taekwondo untuk senang-senang saja. Oh, hanya sebatas untuk olahraga saja ya, kesehatan. Berarti memang untuk ke depan Firda ketika selesai memang mau fokus seperti yang di awal tadi ya. Memang sudah mau fokus berkarir, kemudian untuk atletnya mungkin sebagai hobi saja ya. Sebagai hobi. Kalau dipanggil ya ikut. Oh, kalau dipanggil ikut dan dapat juara. Iya, pastinya kalau ikut yang diinginkan adalah bagaimana meraih prestasi kan. Iya. Baik, untuk yang terakhir kalinya untuk siapa? Adnan. Adnan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sahabat Jati atau kepada mahasiswa terkait tentang prestasi yang didapatkan kemarin? Ini khusus untuk anak teknologi. Jadi menurut saya pertama konsisten, percaya dengan proses. Oke, siap. Terus proses itu juga butuh waktu dengan usaha. Dan usaha. Karena ya saya sempat juga kayak down. Karena gitu. Rasanya kayak jalan di tempat saja. Cuman pas mulai lagi malah kayak rasa bagus begitu. Maksudnya adalah perkembangannya. Jadi saya sadar bahwa memang butuh proses, butuh waktu juga proses. Butuh waktu. Meraih kesuksesan itu memang butuh proses dan butuh waktu ya. Optimis lah gitu. Optimis bahwa kita ini bisa ya? Bisa. Oke, kalau Firda? Kalau saya ikuti kata hati sih. Karena kadang ada orang yang hatinya mau, cuman selalu dengar pembicaraan negatif dari orang. Jadi tidak dengar sama kata hatinya sendiri. Oh, berarti Firda pernah dikesampingkan orang kalau memang tidak bisa. Iya, sering. Iya, bagaimana? Saya mau dengar ceritanya. Jadi kadang biasa kayak dibilang, perempuan masa ikut taekwondo, gitu. Kayak masa perempuan begitu angkat-angkat kaki, kan tidak baik dilihat. Terus kayak orang tua juga bilang jangan terlalu fokus di situ. Oh, gitu. Karena itu barang yang bukan pasti, apalagi kan orang tua lebih ke agama sih, kayak tidak baik, nanti sholatnya ketinggalan lagi, sering ketemu laki-laki. Oh gitu. Jadi begitu, sering dengar bicara-bicara begitu yang bikin kita kayak tak usah deh, berhenti saja. Oh gitu, kadang itu yang buat kita down. Untuk tapi waktu ikut pesona kemarin sempat nggak ada yang disampaikan begitu? Sempat. Jadi orang tua kayak bilang, nanti kalau habis ini ikut kejuaraannya dipilih-pilih, kalau bisa jangan sampai latihan berbulan-bulan. Oh gitu. Kasihan perempuan. Oh iya. Baik, artinya bisa mengikuti tapi dipilih-pilih ya yang mana ya. Tapi waktu meraih hasil ini apa yang disampaikan? Masih sama. Oh, masih sama juga ya. Iya. Baik. Pada intinya tekun ya, tekun dalam latihan. Kalau mau meraih prestasi itu intinya tekun berlatih, disiplin ya, kemudian percaya diri yang terpenting ya. Karena kalau sudah latihan berbulan-bulan, tiba-tiba lihat lawan, aduh lebih jago dia daripada saya ini, akhirnya down, dan itu yang buat kita kalah dalam bersaing. Nah, pada intinya Sahabat Jati ketika mau seperti mereka berdua yang meraih prestasi, intinya kata mereka, menurut mereka harus disiplin dan yang terpenting percaya diri ketika tampil ya, bahwa kita ini adalah bisa melawan atau bisa menampilkan yang terbaik. Baik, untuk ini mungkin lagi saya tanya, saya masih ada sedikit mungkin bisa berikan informasi kepada kita, pernah tidak dari keduanya, entah siapa duluan jawab ini, Firda dan Adnan, waktu ikut turnamen seperti itu atau latihan, pernah enggak mengalami cedera? Sering itu. Oh, sering itu. Kalau Adnan dulu gimana? Kalau saya kayaknya bukan cedera, cuman beberapa, kayaknya 2 minggu sebelum berangkat itu kayak ada rasa sakit di lutut. Cuman mungkin tidak tahu karena waktu pekan pesona ini. Iya, mungkin karena tidak terlalu panas. Latihannya, pemanasannya.
Jadi ada sedikit rasa nyeri di lutut, bagian lutut. Ya, itu saja. Jadi kalau selama latihan, selama bertanding sejauh ini tidak ada. Tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada. Kalau Firda? Kalau saya itu biasa sebelum bertanding 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya itu biasa kena hamstring. Apa hamstring? Robek otot di bagian belakang itu paha. Waktu kapan? Sering, sudah mau 2 kali dapat. Waktu persiapan seleksi bawa Kota Palu untuk Porprov sama yang ini Pesona ini. Oh gitu. Terus dampaknya itu gimana? Maksudnya apakah berpengaruh pada kesehatan? Susah untuk latihan biasa. Kan kita menendang. Iya. Jadi biasa sakit di sini itu biasa mempengaruhi mood. Latihannya lagi juga tidak bagus. Iya. Gitu ya, baru juga kemarin pas bermain karena saya dapat tanggal merah pas bertanding itu kan ada nyeri di belakang sama sakit kepala. 1 hari sebelum bertanding sama juga lutut itu sakit dua-dua. Jadi itu saya tantangan yang didapatkan ya. Jadi susah. Jadi kemarin pas bertanding itu saya cari aman sebenarnya. Karena lututnya bisa saja mempengaruhi kan. Oh gitu. Tapi alhamdulillah bisa tampil secara maksimal dan meraih medali emas ya. Dan itu salah satu prestasi dan rezeki yang didapatkan oleh Firda dan juga Adnan ya. Iya. Oke, baik sahabat Jati, inilah tadi dari kedua narasumber kita yang telah memberikan tips-tipsnya mereka dan juga sudah memberikan motivasi ke kita semua, bahwasannya pesannya mereka kalau ingin meraih prestasi yang terpenting adalah bahwa bagaimana mereka tekun dalam berlatih, kemudian percaya diri ketika tampil di manapun, di ajang apapun, dan kedua mahasiswa dan mahasiswa ini adalah merupakan sekali lagi saya sampaikan merupakan peraih medali. Kalau Firda peraih medali emas pada ajang taekwondo di kegiatan Pesona yang diadakan oleh Kementerian Agama. Kemudian sedangkan Adnan itu peraih medali perunggu pada ajang yang sama. Oke, sahabat Jati, sampai di sini channel kita. Jangan lupa di like dan subscriber ya. Nanti disebarkan juga ya supaya teman-teman bisa lihat dan bisa jadikan motivasi. Siapa tahu mungkin ada yang kepengen seperti kalian berdua, mereka ikut kiat-kiat yang kalian berdua sampaikan, dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri dari pertemuan ini. Terima kasih dari Adnan dan Firda sudah hadir di channel ini, sudah hadir, nanti sudah membersamai kami. Nanti insya Allah kalau ada hal-hal yang sekali lagi kita undang kiranya berkenan untuk menyempatkan diri. Oke, kita sapa pemirsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.